Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazli Novaliza dengan NIM C0C019010. Materi tentang akuntansi perpajakan, menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. 1. Konsep penghitungan dan pencatatan pasal PPh pasal 25. PPh pasal 25 jelasnya adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Dengan ini kita akan mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan tahun lalu. Tentu saja nantinya pasti ada selisih dan dari perbedaan dengan kondisi sekarang pada tahun pajak terakhir. Jika nanti ditemukan selisih kekurangan, selisih tersebut dibayarkan sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan inilah yang dinamakan dengan PPh pasal 29. Perhitungan PPh 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. 2. Mekanisme pengkreditan pajak. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain, serta dikurang pajak terutang termasuk pajak penghasilan yang terutang dari luar negeri. Dalam setiap tahun pajak berjalan, wajib pajak harus melunasi pajak terutang yang dihitung dalam tahun pajak tersebut. Pelunasannya akan dilakukan melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang atau melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak harus mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutang pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang KUP. Dalam pasal 9 ayat 9 UU PPN 1984 yang secara spesifik menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak dikeluarkan pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya yang belum dilakukan pemeriksaan. 3. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Produsen dalam perhitungan PPN sangat penting bagi pengusaha kena pajak untuk mengetahui bahwa PPN atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah dibayarkan pada saat perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tidak semua dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. 1. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak belum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Pajak pertambahan nilai atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dan luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 Undang-Undang Nomor
42 tahun 2009 tentang PPN dan PPBM atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. 6. Pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah. Pabean dan faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPBM. 7. Pajak pertambahan nilai (PPN) atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. 8. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. 9. Pajak pertambahan nilai PPN atas perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. 10. Pajak masukan yang dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tidak dapat dikreditkan untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 11. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau tambahan atau dikapitalisasi pada harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.